Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis sebanyak 13% atau 25 juta pemilih kurang mempercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019. Juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf Aceh Hasan khawatir dengan turunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU. Aceh menilai narasi negatif atas KPU kerap dilontarkan kubu Prabowo Sandi. TKN menilai kubu lawan sengaja membuat narasi menjatuhkan citra KPU sehingga keabsahan hasil pemilu dapat diragukan. Kami melihatnya memang ada upaya yang sangat sistematis ya untuk melakukan upaya delegitimasi terhadap pemilu. Dan kalau melihat dari survei SMRC, 13% yang tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, terutama dilihat dari ketidakprofesionalan dan tidak netralnya KPU dan Bawaslu. Saya kira itu menurut saya berbahaya ya bagi upaya kita untuk menegakkan demokrasi. Seharusnya kita sepenuhnya percaya terhadap penyelenggara pemilu, walaupun memang penyelenggara pemilu itu wajib untuk diawasi. Sangatlah tidak tepat jika para pendukung Prabowo Sandi, ya, mereka menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap penyelenggara pemilu, dan itu sama saja dengan ingin mendelegitimasi terhadap pemilu itu sendiri. Sementara Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi Yandri Susanto menegaskan kubunya tidak pernah menyerang KPU. BPN menilai penurunan kepercayaan pemilih sebagai kritik dan kontrol kepada KPU sebagai penyelenggara yang harus netral. Saya kira bukan masalah terdegradasi atau tidak terdegradasi ya. Ini kan kepedulian masyarakat untuk meminta supaya penyelenggara pemilu ataupun pemerintah dan aparatur sipil negara termasuk TNI Polri itu netral. Nah, kekhawatiran menurut saya sih wajar-wajar saja, sehingga kontrol masyarakat itu kan berjalan. Misalkan masalah DPT, yang awalnya mungkin KPU dengan kekeh bahwa DPT clear, ternyata kan jutaan yang bermasalah, dan itu kan diakui. Kemudian yang kedua misalkan EKTP orang asing, KPU malah mau melaporkan orang yang mengatakan hoax, menyebut ada di DPT. Ternyata akhir-akhir ini kan banyak sekali yang termasuk. Jadi kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, nggak apa-apa, terima aja, itu bagian dari kontrol. Menurut survei, isu negatif terbesar bagi KPU adalah isu kotak suara dari kardus yang dianggap bisa menjadi celah kecurangan. Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 68% masyarakat Indonesia percaya KPU Bawaslu mampu melaksanakan pemilu 2019. Hasil survei tersebut adalah survei nasional yang dilakukan pada bulan Januari 2019. Survei melibatkan 1.426 responden dengan tingkat kesalahan sebesar 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Ya, masalah DPT masih membayangi penyelenggaraan pemilu di 1 bulan jelang pelaksanaannya. Mulai dari WNA yang masuk DPT hingga kubu BPN yang mempersoalkan ada 17,5 juta DPT yang dinilai tidak wajar. Sementara itu di lain pihak menilai persoalan DPT menjadi bagian dari upaya menghilangkan kepercayaan atau delegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kisru DPT antara kritik dan juga delegitimasi akan kami ulas malam hari ini. Di studio sudah hadir 3 narasumber. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Ahmad Riza Patria, juru debat BPN Prabowo Sandi. Bang Riza, apa kabar? Selamat malam. Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Riza. Dan di tengah sudah ada Bang Ferry Surya Hendrawan, Wakil Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf. Bang Ferry, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ferry. Dan di ujung sudah ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perludem. Mbak Titi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, dan kita sapa juga Mas Wahyu Setiawan, anggota KPU RI dari luar studio. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam Mas Wahyu. Sebelum ke Mas Wahyu nanti, saya pertama mau ke Bang Riza dulu. Bang Riza, soal temuan DPT tidak wajar yang ditemukan oleh BPN ya, ada 17,5 juta DPT tidak wajar. Itu belakangan sudah mulai agak dijawab Bang oleh Kemendagri, karena itu sudah ada sistem sejak tahun 2004. Namanya SIAK begitu ya, atau SIMDUK, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Sudah cukupkah penjelasan itu Bang Riza? Ya, jadi yang pertama ya, kami dari BPN ya selama ini punya hubungan yang baik dengan KPU dan Bawaslu. Dan sejak bicara DPT, kami termasuk yang proaktif ya, membantu KPU untuk melakukan penyisiran data. Alhamdulillah kami berterima kasih dengan KPU periode sekarang, Mas Wahyu dan teman-teman itu sangat responsif terhadap informasi atau temuan yang kami terima. Ya. Termasuk yang 17,5 juta ini? Bicara yang sebelum 17 ya, sangat responsif.
dan penetapan DPT periode ini KPU sangat baik. Sangat lama itu bukan berarti jelek, justru baik memberi ruang seluas-luasnya untuk menyelesaikan berbagai masalah DPT. Dan alhamdulillah DPT selesai 190 dia dengan sangat baik ya. Kami anggap cukup baik selesai ketika itu. Sekalipun waktu itu pemerintah juga menyampaikan ada 30 juta KTP elektronik belum masuk di DPT. Heboh juga waktu itu kita kaget. Tapi kan akhirnya kami keberatan, tapi kan kita akhirnya berpikir positif ya sudah. Dan KPU kami berpikir positif, BPN atas informasi dari pemerintah yang menurut kami janggal. KPU juga akhirnya kaget tapi juga menerima, akhirnya disisir bersama-sama. Ternyata dari situ ada memang 6 juta apa berapa begitu yang masuk. Artinya tidak sebesar 30. Artinya tapi apa? Ada begitu tapi ya? ada. Artinya apa? Setiap informasi itu jangan kita anggap ini mendelegitimasi KPU. Jangan ini digunakan untuk menyerang. Tapi kita berpikirlah positif, berprasangka baik. Siapapun yang menyampaikan, apakah pemerintah, dari KPU sendiri, Bawaslu, dan dari kami 01, 02. Selama itu dilaksanakan bersama, hasil baik. Dan Termasuk kami yang 17,5 mengapresiasi kerja KPU. Termasuk yang 17 ini, kami kemarin sudah datang ke KPU menyampaikan respon hadir di situ Mas Arief dan Mas Firian merespon sangat baik temuan kami, berterima kasih. Dan kami mendapat informasi siang ada rapat pleno dan diputuskan rapat pleno waktu itu memerintahkan KPU untuk melakukan pengecekan lapangan secara random. Karena ada kesepakatan kita waktu itu bagaimana kalau kita cek di lapangan sama-sama. Karena ini data kami terima dari DPT 2, kemudian kita sisir dengan menggunakan teknologi dan ditemukan ada 17,5 yang tidak wajar. Jadi hasil rapatnya dicek ulang lagi di lapangan begitu ya Bang? Betul, secara bersama-sama. Memang KPU menjelaskan sudah ada informasi dari Dukcapil bahwa itu ada orang yang tidak tahu tanggal lahirnya kapan. Saya tidak tahu tanggal lahir, akhirnya diisi. Cuma pertanyaan kita, 17,5 itu kan hampir 9% dari jumlah DPT. Apa iya orang Indonesia segitu banyak yang tidak tahu tempat dan tanggal dan bulan lahirnya. Dan setelah kita cek banyak juga yang lahir masih muda-muda, umpamanya di tahun 63. Apa iya orang yang lahir di tahun 63 berarti umurnya baru 50-an, lupa dengan tanggal lahir. Bapak saya umur 80 tahun nggak lupa. Nah ini kan perlu kita cek sama-sama ya. Dan ini saya bukannya membela KPU. Karena KPU ini terima data ini dari Dukcapil. KPU tidak mengutak-atik NIK atau KK. Ini jadi kan yang dimaksud oleh Bang Riza adalah Kemendagri begitu, Duk? Iya, karena data ini dari Kemendagri, ya kan? NIK dan KK ini produk Kemendagri, bukan produk KPU. KPU itu hanya melakukan coklik, memastikan apakah orang tersebut ada atau tidak. Gitu. Tapi begini Bang Riza, sebelum nanti saya akan ke Mas Wahyu juga. Kalau kemudian ada keterangan dari Dukcapil, Kemendagri bahwa itu sejak tahun 2004, artinya kan sudah sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin saja, mungkin ya, ini mungkin jumlah datanya memang segitu banyaknya kira-kira. Karena yang tanggal yang lupa itu di tanggal 1, 31 Desember dan juga 1 Januari ya? Bukan begitu. 1 Juli, jadi begini, 31 Desember, 1 Januari. Pemerintah itu melakukan konsolidasi data itu per 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan pertama di bulan Juli dicek, loh ini kok ada banyak yang tidak ada tanggal dan bulannya. Ketika itu langsung diputuskan saja sepihak oleh Dukcapil, pemerintah bukan KPU ini. Ya sudah diputuskan tanggal 1 bulan Juli. Kemudian 6 bulan kemudian dicek lagi. Oh masih ada lagi. Diputuskan tanggal 31 Desember. Dan ini contohnya kenapa menumpuk hanya di tanggal itu. Baik. Maksud kami harusnya pemerintah, mohon maaf, tidak langsung serta-merta kalau orang itu tidak ada tanggalnya langsung diisi sendiri sepihak. Idealnya kan Dukcapil punya aparat ke tingkat bawah, lakukan seperti yang dilakukan oleh KPU coklit. Apa? Pemerintah itu, desa dan aparat sampai RT mendatangi rumahnya. Mas, ini kok kosong? Oh tanggal saya karena bisa saja itu terhapus, tercoret. Tidak mesti yang kosong itu karena lupa. Jadi banyak faktor penyebabnya. Idealnya memang harus dicek lapangan. Ya baik, Mas Wahyu, halo Mas Wahyu.
Ya, setelah menerima perwakilan dari Bang Riza dan juga kawan-kawan, tadi Bang Riza katakan sudah akan mengecek ke lapangan KPU dan juga bagaimana kelanjutannya soal 17,5 juta ini yang kita bahas terlebih dahulu. Apakah sudah koordinasi dengan Kemendagri atau bagaimana? Tapi dijawabnya nanti Mas Wahyu, kita harus break dulu. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News. Saya ingin langsung ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, tadi bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Riza soal DPT tidak wajar 17,5 juta jumlahnya. Ini bagaimana KPU dan juga Kemendagri, Mas Wahyu? Ya, terima kasih. Pertama-tama KPU menyampaikan terima kasih atas masukan dari BPN, juga dari banyak pihak. Salah satunya NGO juga memberikan masukan terkait dengan DPT. Tentu KPU tidak dalam posisi menganalisis proses dan mekanisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mendata penduduk. Ya. Tetapi yang dapat kami pastikan adalah KPU responsif. Setelah ada masukan terkait dengan data pemilih, KPU terus menggelar rapat pleno dan kita memerintahkan kepada jajaran kita di tingkatan provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan pengecekan dan penyisiran. Di samping itu kami juga terus merespon dengan berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, untuk bersama-sama mencari informasi terkait dengan masukan dari DPR. Oke. Memang kami mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, bahwa adanya tanggal lahir, bulan dan tahun yang sama itu memang disebabkan karena faktor-faktor yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ariza. Secara umum begitu yang dapat saya sampaikan. Tapi sudah berkoordinasi dengan Kemendagri dan memang masih menunggu ya, Mas Wahyu? Sudah. Oke. Tetapi yang dapat kami jelaskan bahwa fenomena yang menurut informasi itu tidak lazim, itu sebenarnya fenomena sudah lama. Sejak tahun berapa, Mas Wahyu? Saya sejak tahun 2003 menjadi KPU Kabupaten, fenomena itu sudah ada. Oke. Jadi memang untuk pemilih yang karena satu dan lain hal tidak mengetahui tanggal lahirnya, memang diberi kode tanggal lahir seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik Mas Wahyu. Sebelum nanti saya akan ke Mbak Citi, saya ke Bang Ferry dulu. Bagaimana Bang Ferry menyikapi temuan dari BPN ini soal kisru DPT, ada dugaan DPT tidak wajar, seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi pada konsepnya, pada prinsipnya kami di TKN mendukung apa yang teman-teman, saudara-saudara kami di BPN lakukan. Karena cara-cara seperti inilah kita memiliki semangat yang sama. Bahwa pesta demokrasi kali ini harus kita selenggarakan dengan cara-cara yang benar. Dilandasi dengan tentu saja data yang benar pula. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa proses ini sudah akan mendekati akhir mestinya. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa kalau tadi berbicara, Bang Reza berbicara data yang tanggal 1 Januari, 15 Juli, dan 31 Desember, itu memang sudah diatur dalam tadi, sudah disampaikan juga di Simduk, peraturan tahun 2004, sebelumnya kita pakai, bahwa kalau orang lupa tanggal lahirnya, maka dia akan pakai, akan ditentukan melalui tanggal 31 Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, 2004 SIAK sudah muncul. Dan pada 2004 kemarin, itu kalau kita lupa tanggal, maka langsung ditentukan 1 Juli. Dan ketika dia lupa bulan, langsung ditentukan tanggal, lupa tanggalnya, tapi bulannya ingat, tentukan tanggal 15. Nah ini dasar-dasarnya sudah jelas, dan dikuatkan dengan peraturan Permendagri nomor 19 tahun 2010. Itu yang kedua. Jadi artinya tanggal-tanggal yang aneh tadi,
sebetulnya sudah ada jawabannya. Memang benar ada 1-2 tadi Bang Riza sampaikan sebelum kita di ruangan ini yang perlu ditindaklanjuti KPU. Yang ketiga, bahwa KPU sudah membuka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tadi sudah memberikan apresiasi dan bagi saya, bagi kami di TKN ini sudah mendekati final mestinya dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kan tadi Bang Riza katakan ada data-data yang nggak wajar nih jumlahnya, lonjakannya kira-kira begitu Bang Riza ya. Angkanya kok besar sekali. TKN punya concern yang sama nggak soal itu? Baik, karena kami memahami bahwa ini ada aturan-aturan yang sudah dibuat tadi, yang Simduk dan Siak tadi. Jadi data-data itu sudah kami sadari dan tadi Mas Wahyu juga sampaikan, sebetulnya mulai tahun 2003 pun data ini sudah ada. Gitu. Dan tapi saya sepakat dengan apa yang Bang Riza sampaikan bahwa proses pemutahiran data ini harus sama-sama kita lakukan. Semangat ini harus menjadi semangat bersama supaya ke depan kita masuk menjadi periode lebih baik lagi gitu Bang ya. Baik, Mbak Titi, catatan Perludem apa soal temuan data 17,5 juta ini? Jadi kalau kita lihat rangkaian proses pemutahiran data pemilih, kan memang sumber data untuk pemutahiran itu ada dari DP4. DP4 ini data yang berasal dari pemerintah. Lalu kemudian disandingkan dengan DPT pemilu terakhir, pilkada atau pemilu yang paling terakhir. Nah, kemudian dilakukan coklit. Nah, coklit ini kan bisa dikatakan karena prosesnya sudah berlangsung, maka apa yang ada di dalam DPT adalah orang yang memang ketika proses coklit, karena prosesnya sensus, door to door, ini desain sistemnya dulu ya, itu adalah orang yang ditemukan ketika datang sensus ke lapangan. Jadi ketika coklit mestinya orangnya ada, kan itu ya, karena KPU mempunyai petugas coklit yang diminta memang harus mengecek sensus satu persatu ke rumah dan mengecek kebenaran adanya orang yang ada di dalam data yang dia ini. Baru kemudian dihasilkan DPS. Hasil DPS itu diumumkan, diminta masukan ke masyarakat, lalu dilakukan perbaikan, lahirlah DPT. Bahkan DPT pun mengalami 2 kali DPT perbaikan begitu, karena mengakomodir masukan-masukan dari Badan Pengawas Pemilu, pasangan calon, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, soal data ini kan data sistem. Jadi data yang diolah dari karena peserta pemilu ini mendapatkan salinan dari penyelenggara pemilu. Salinannya itu baik salinan hard copy maupun cakram padat, data soft copy. Disitulah kemudian mesin bekerja dan menemukan data ini. Nah, kalau dari desain sistem data ini kan berarti ada orangnya gitu ya, karena sudah dilakukan coklit. Tetapi kemudian data yang sudah disampaikan ini dari sisi misalnya tanggal lahir sudah dijelaskan bahwa itu karena ada orang-orang yang lupa tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir gitu. Lalu kemudian dari sisi proses ini sudah dilakukan coklit. Nah, tetapi soal tanggal lahir itu kan satu sisi, tetapi BPN juga menyampaikan soal data ganda. Lalu kemudian NIK yang tidak standar karena angkanya lebih daripada angka NIK dan seterusnya. Saya kira yang harus dilakukan oleh KPU adalah ketika data ini ada, kan BPN menyerahkan mestinya by name by address. Karena 17.500.000 ini bukan angka yang sedikit. Nah, data yang by name by address itu yang harus dilakukan oleh KPU mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah orangnya ada atau tidak. Sudah ya, Bang Riza ya? Kami menyampaikan, nggak gelondongan. Ada berita acaranya by name by address. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan oleh KPU adalah karena memang DPT itu prinsipnya adalah pencermatan harus dilakukan bahkan sampai hari pemungutan suara. Karena kan kita ingin pada hari H itu DPT-nya betul-betul bersih dan juga konstitusional. Konstitusional ini tidak boleh ada orang yang ditinggalkan dan tidak boleh ada orang yang berhak tidak berhak, tetapi masuk dalam DPT. Dan DPT ini akan selalu dinamis karena kenapa? Selama ada orang meninggal, selama orang ada yang pindah domisili, ada yang beralih status menjadi WNA, menjadi TNI Polri, maka dia akan terus dinamis gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh KPU adalah tentu merespon ini sebagai sebuah masukan. Dan sudah dilakukan. Ya, dan sudah dilakukan. Dan tapi yang penting adalah respon tindak lanjut itu untuk memelihara kepercayaan publik harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan terukur. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terukur soal prosesnya. Kalau KPU mampu membangun komunikasi publik yang baik, yang tadi transparan, terbuka, akuntabel dan terukur, maka masyarakat akan lebih bisa objektif menilai proses yang sedang berlangsung. Oke, baik. Bang Riza, ini jadi sebenarnya ini kan disampaikan ke KPU, tapi keberatan terutamanya ini ke Kemendagri sebenarnya ya?
Ya, memang kalau kami harus jujur bahwa kami mengapresiasi kerja KPU selama ini ya. Tidak hanya responsif dan apresiasi, juga memberi ruang waktu yang luas, seluas-luasnya. Mbak Titi tadi menjelaskan sampai hari H itu dimungkinkan. Bahkan rapat kemarin sampai hari H di TPS aja dimungkinkan kita koreksi. Oh ini orangnya meninggal tadi malam umpamanya begitu. Oh ini ada perubahan, oh tidak ada gitu. Oh kita tidak mengenal. Karena kita kan setelah disaksi kan kita terima daftar DPT masing-masing, kita bisa koreksi di situ. Wah ini tidak dikenal. Nah, itu. Jadi KPU itu memberi ruang dan kesempatan diatur oleh undang-undang sampai hari H. Begitu. Jadi jangan dianggap oh ini sudah tidak boleh lagi, enggak. Itu memang aturan ya. Karena tadi dinamis. Yang kedua ya memang ini kan datanya lebih pada di Dukcapil bukan di KPU memang ya saya tidak bermaksud menyalahkan Dukcapil atau pemerintah tapi memang ini tugas utama pemerintah adalah melakukan pemutaran data tapi pemutar data itu pemerintah tidak sekedar ketika kosong langsung diisi harusnya dipastikan seperti yang dilakukan oleh KPU coklik temukan fisiknya jangan-jangan orangnya sudah meninggal jangan-jangan orangnya tidak ada dan lain sebagainya itu kita harapkan makanya perbaikan ini momentum pemilu ini sangat baik siapa yang paling diuntungkan sejujurnya tugas pemerintah sangat diuntungkan dibantu oleh KPU dan Bawaslu dan dibantu oleh kami 01 02 dan partai politik yang sekarang sedang mencermati karena satu suara penting bagi kami yang sedang menyalek ini jadi semua mata tertuju di sini pemerintah harusnya berterima kasih dan bersyukur. Ya Bang Ferry, bagaimana kalau ini kemudian dialamatkan ke Dukcapil ya sebenarnya ya. Jadi sebagai bagian dari pemerintah nanti seperti apa Bang Ferry menjelaskan itu dan juga menjawab dan juga saya akan ke Mas Wahyu tadi merespon apa yang tadi Mbak Titi katakan tindak lanjutnya bagaimana. Kami akan segera kembali, kita jeda terlebih dahulu, Prime News kembali usai jeda. Oke, sebelum saya akan ke Mas Wahyu nanti, saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Yang tadi dikatakan oleh Bang Riza, ini jumlahnya cukup fantastis, banyak, ada beberapa kecurigaan-kecurigaan juga. Bagaimana kemudian dari TKN ini merespon ini? Karena kan ini sebenarnya di Dukcapil ya, bagian dari pemerintah Dukcapil, begitu. Betul. Nah, yang pertama, mari sama-sama kita hilangkan kata-kata kecurigaan dan lain sebagainya. Karena semangatnya sama. Ini semangat kita adalah semangat mendapatkan data yang benar supaya kita masuk ke proses kontestasi ini dengan baik lah, dengan baik. Hasilnya pun bisa karena yang berkepentingan kita semua. Kita semua gitu. Selaku anak bangsa kita semua berkepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dirjen Dukcapil sudah menyampaikan bahwa beliau juga terbuka dengan ini. Bahkan beliau menjelaskan mengenai urut-urutan tata cara bagaimana pengumpulan data. Proses sampai muncullah data itu disampaikan ke KPU. Artinya keterbukaan baik KPU maupun Dukcapil ini harus kita dukung, harus kita dorong bersama-sama. Nah sekarang tinggal kepada kita seberapa cepat kita bisa merespon bersama-sama. Ini teman-teman saudara-saudara kita di 02 punya data lengkap. Ayo sama-sama kita bahas, kita review gitu. Dan tentu saja kami di TKN akan melakukan yang sama. Kalau kami menemukan data yang memang perlu sama-sama kita review kembali. Jadi bagi saya sekali lagi ini semestinya sudah mendekati final. Tapi saya mohon nanti tidak ke 02, kita lihat efeknya apa nih di masyarakat, persepsi masyarakat, persepsi publik. Yang tadi kan sempat disampaikan di awal mengenai delegitimasi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin sama-sama perlu kita bahas nanti di akhir session. Bang Ferry melihat itu juga bahwa ini arah-arahnya sebenarnya mendelegitimasi KPU atau ketidakpercayaan terhadap KPU dari keberatan-keberatan disampaikan oleh Bang Riza? Tidak untuk teman-teman saudara kita di 02. Tapi contoh sederhana begini. Hari ini, saya sebelum masuk ke ruangan ini, iseng tadi. Buka di YouTube. Saya buka kata kunci BPN dan DPT. Dan ternyata kita temukan ada lebih dari 20 narasinya negatif. Wah ada DPT ganda, wah ada ini. Sementara penjelasan KPU cuma satu YouTube video. Penjelasan yang resmi hanya satu. Nah ini kan artinya apa? 20 sekian dibanding satu. Nah ini yang perlu sama-sama kita cermati. Jangan sampai ini menjadi apa namanya bola liar yang lain gitu. Saya yakin itu bukan semangat teman-teman 02 tidak. Iya. Ini ada pendapat yang hampir-hampir mirip dan dengan Bang Ferry dari Kang Aceh. Kita dengarkan jubir TKN Jokowi Maruf. Melihatnya memang ada upaya yang sangat sistematis ya untuk melakukan upaya delegitimasi terhadap pemilu. Dan kalau melihat dari survei SMRC, 13% yang tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, terutama dilihat dari ketidakprofesionalan dan tidak netralnya KPU dan Bawaslu. Saya kira itu menurut saya berbahaya ya bagi upaya kita untuk menegakkan demokrasi. Seharusnya kita
sepenuhnya percaya terhadap penyelenggara pemilu. Walaupun memang penyelenggara pemilu itu wajib untuk diawasi. Sangatlah tidak tepat jika para pendukung Prabowo Sandi, ya, mereka menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap penyelenggara pemilu. Dan itu sama saja dengan ingin mendelegitimasi terhadap pemilu itu sendiri. Dan itu menurut saya berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita. Baik, saya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, halo. Iya. Baik, Mas Wahyu, tadi Bang Ferry di sini juga sempat menjelaskan bahwa ini yang muncul jadinya adalah narasi negatif terhadap KPU soal kisru DPT, termasuk juga misalnya WNA masuk DPT yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Bagaimana KPU menjawab ini, Mas Wahyu? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, bagaimana KPU menjawab hal seperti itu? KPU menjawabnya dengan kerja terkait upaya merespon masukan-masukan dari semua pihak. Tadi Mbak Titi sudah menyampaikan KPU mesti merespon secara terukur, terbuka, kan begitu. Nah, terima kasih masukannya. Setelah kita bertemu dengan Bang Ariza dan kawan-kawan pada waktu itu, selang sehari kita putuskan dalam pleno dan terus kita perintahkan kepada jajaran kita untuk melakukan penyisiran dan klarifikasi. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada semua pihak, kepada masyarakat, dengan proses juga yang terbuka dan terukur, sehingga kita berharap informasi terkait dengan adanya data pemilih tidak lazim sekitar 17,5 juta dapat terang benderang melalui penjelasan terbuka dari KPU. Oke. Baik, Mas Wahyu, terkait dengan DPT WNA masuk DPT, ini masih ada lagi kita temukan, bagaimana perkembangannya? Iya, setelah ada informasi terkait dengan warga negara asing yang masuk DPT, KPU sama melakukan upaya-upaya klarifikasi dan penyisiran. Pada tahap awal, KPU menemukan 101 WNA. Oke. 101 itu kenapa kami temukan? Karena jajaran kita di tingkat kabupaten kota itu mendatangi dari rumah ke rumah. Jadi kami punya laporan 101 itu beserta fotonya terkait dengan WNA itu. Dan kita juga segera melakukan sosialisasi melalui jajaran kita, melalui media massa, bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia. Ya. Oke, baik Mas Wahyu. Saya ke Bang Riza. Bang Riza, tadi Bang Ferry katakan juga, tadi Kang Aceh juga katakan, ini kayaknya kok arahnya narasi negatif ke KPU jadinya. Ini bentuk kritik atau apa sebenarnya? Enggak, justru salah. Kalau mau jujur, saya ini mantan KPU, angkatan Mas Wahyu. Saya di Jakarta dulu, Mas Wahyu di Jawa Tengah. Ya. Mas Arief, Mas Hasim itu angkatan saya. Mas Wahyu tahu lah teman, saya ini wakil ketua Komisi 2, mitra kerjanya KPU Bawaslu. Saya ini, ya mohon maaf, boleh dibilang yang membela, pasang badan buat KPU ketika partai lain umpamanya mengkritisi dan lain-lain KPU Bawaslu. Saya yang mendorong memberikan penguatan di Undang-Undang 72, memberikan kewenangan yang luas pada KPU, kepada Bawaslu, anggaran. Ya mohon maaf, kalau ada anggaran ajukan KPU Bawaslu, saya positive thinking, bismillah, saya tanda tangan. Itu artinya saya mengapresiasi kerja-kerja KPU dan Bawaslu ini profesional. Tapi jadi salah kalau dibilang kami Gerindra atau BPN tidak percaya. Kami bukan mengkritik, ini bagian dari temuan yang harus kita koreksi bersama. Buktinya temuan kita sebelumnya terhadap DPT direspon baik dan memang ada temuan dan itu dikoreksi. Itu KPU yang baik tuh begitu. Bukan setiap ada masukan atau temuan apalagi kritik langsung ditolak, tidak boleh begitu. Dan ini juga kita minta pada pemerintah juga harus begitu. Pemerintah kan kemarin ketika ada informasi WNA, wah nggak ada itu WNA yang masuk DPT, belum pemerintah bilang tidak ada. Tahu-tahu ada 103. Kemudian ketika ada punya data 1.600 nggak mau dikasih ke KPU, KPU minta-minta. Akhirnya KPU Bawaslu menemukan lagi 73. Akhirnya 173 temuan KPU Bawaslu. Jadi lebih pada kerja KPU Bawaslu menemukan temuan WNA dalam DPT. Harusnya pemerintah kalau dia responsif dan antisipatif, ini loh
ketika ada isu atau berita WNA, ini ada 1.500 datanya, mohon dukungan bantuan KPU, Bawaslu, dan teman-teman para sama-sama kita sisir. Itu namanya positive thinking. Jangan menjaga, oh nggak mungkin. Nah tidak boleh. Rupanya KPU dan Bawaslu menemukan. Itu yang saya maksud. Dan jadi kalau tadi dikatakan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggaraan pemilu kita, ini tidak betul, tidak betul. Justru kami mendukung. Makanya kami datang. Kalau kami tidak percaya, kami tidak datang. Karena kami percaya bahwa temuan kami ini benar, bermaksud baik, dan kami yakin direspon. Semua, setiap hari KPU memberi ruang. Dan berterima kasih kami datang. Mas Wahyu tahu, hampir setiap hari ada petugas kita sama-sama menyisir. Dulu, bicara DPT, Mbak Titi lah tahu, kan aturan pemerintah dijaga, kerahasiaan. Nik ya, dibintangin. Tapi kan kalau dibintangin semua, susah kita nyari gandanya. Karena kami terus mendesak, meminta, KPU responsif. Oke, kalau gitu boleh kita sisir sama-sama, bintangnya dibuka semuanya, tapi KPU minta syarat dilakukan di KPU bersama-sama. Oh kita senang. Kita nggak apa-apa mau begadang 7 hari 2 minggu, yang penting diberi kesempatan. Nah inilah maksud saya, kebaikan KPU kepada kami partai politik yang kami respon. Harapan kami pemerintah juga harusnya seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Saya akan ke Mbak Titi usai jeda, tapi kita harus break terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali saat ini. Ya, semakin menarik diskusi kita karena juga berlanjut ketika kita tadi sedang break ya. Sebelum saya ke Mbak Titi, kita coba tampilkan dulu deh, ada survei terbaru dari SMRC mengenai keyakinan publik terhadap KPU berkaitan dengan Pilpres ataupun Pileg ataupun pemilu lah 2019. Kita tampilkan dulu, mungkin saya tampilkan juga di belakang layar agar kita lihat ini keyakinan publik terhadap KPU menyelenggarakan Pilpres. Cukup yakin 68%, sangat yakin 12%, kurang yakin 10%. Nah, di breakdown lagi kemudian siapa kemudian yang kebanyakan tidak yakin dan siapa yang yakin berdasarkan partisan dari pemilih. Kita coba buka lagi seperti apa hasilnya. Ini baru kemarin dirilis oleh SMRC. Nanti saya akan tanyakan ke Mbak Titi juga. Kita tunggu. Ini dia hasilnya yang cukup yakin dari Jokowi Maruf cukup tinggi 75,9%. Cukup yakin di Prabowo Sandi agak rendah, kurang yakinnya 20,2%, berbanding terbalik sekali. Mbak Titi, bagaimana ini kita melihat kalau dari hasil temuan SMRC, apakah memang percaya dan tidak percaya itu sekarang memang betul-betul terbelah karena pilihan juga PDIP politik. Ya, tapi memang Bang Riza ini betul ya, 2009 kan kalau bicara soal DPT saja sebenarnya bukan hal baru. 2009 waktu itu bahkan salah satu peserta pemilu itu datang ke kantor KPU bawa komputer untuk membenahi DPT dan oposisi juga gitu kan, memang secara alamiah. Jadi sebut aja dari PDIP. Iya, PDIP. Gak usah malu-malu gitu. Iya, Bu Mega waktu itu ya. Jadi memang kecenderungannya kan sebagai penantang perlu untuk yakin bahwa orang yang sedang jadi petahana itu kerjanya betul-betul adil. Jadi kompetisinya itu betul-betul ikut aturan dan tidak menggunakan resource yang ada padanya untuk mengambil langkah-langkah yang menguntungkan. Itu kan memang karakter alamiah oposisi. Sementara karakter alamiah petahana, dia ingin meyakinkan publik bahwa proses kontestasi itu memang jurdil. Nah, tinggal makanya anteng-anteng aja Bang Ferry ini ya. Nah, cuman bahayanya kalau ditangkap, kenapa sih 01 tuh belain KPU mulu gitu ya. Tapi 02 ini kok kesannya KPU salah terus. Nah, kemudian KPU kan berada di tengah-tengah. Jadi jangan sampai kemudian KPU, ya memang akhirnya pada situasi terpolarisasi seperti ini yang diperlukan oleh KPU adalah komunikasi publik yang baik untuk menjelaskan apa yang sudah dia lakukan. Kalau KPU kerjanya baik, mudah saja dia menjelaskan kami sudah melakukan ini dan ini. Dan tantangan terbesar KPU di tengah masyarakat kita yang terbelah, kompetisi yang sangat kompetitif, mudah sekali KPU ditarik-tarik. Tidak hanya KPU tapi Bawaslu juga. KPU harus punya energi ekstra untuk membangun komunikasi publik yang baik. Untuk menjelaskan apa yang sudah dia lakukan, untuk membangun interaksi dengan masyarakat. Jadi KPU-nya yang harus karena KPU ini berada di tengah sekarang. Sementara KPU adalah alat negara yang diperintahkan oleh konstitusi, bukan hanya undang-undang, untuk menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil. Soal data pemilih, data tidak lazim bukan berarti itu manipulatif. Karena kan tadi ini soal angka. Tapi kalau orangnya ada ditemukan nyata-nyata gitu ya, mau bilang apa? Jelas-jelas warga negara, tetapi karena ada misalnya prosedur administratif yang secara
standar itu aneh, tetapi kan bukan berarti lantas kemudian hak pilihnya tidak ada. Makanya yang penting sekali lagi KPU komunikasi publiknya menjelaskan soal DPT ini secara baik, terukur, terbuka dan konsisten itu menjadi sangat diperlukan. Sebelum ke Bang Riza, Bang Ferry bagaimana tadi menanggapi apa yang tadi paling tidak kita coba bahas dari hasil rilis tadi ya. Yang juga tadi dikatakan oleh Mbak Titi, sebenarnya kan pihak oposisi ya memang begitu kan, terkesan apa tadi Mbak Titi katakan itu ingin memastikan pemilu waktu jurdil gitu ya. Gimana Bang Ferry? Dan, hanya kadang bahasanya aja. Baik. Dan bagi kami di TKN sebetulnya sekali lagi semangatnya sama kok. Jadi mau petahana, mau di penantang posisi saudara-saudara kita di 02, semangatnya sama. Tapi merasa tidak bahwa ini tampaknya ada yang berusaha untuk mendelegitimasi KPU? Di titik itulah tadi saya tegaskan bahwa bukan dari 02, tapi coba kita sama-sama lihat. Tapi dari siapa berarti? Masyarakat kita kan majemuk. Ya, tadi saya ambil contoh. Kalau coba ambil Twitter, cari kata kunci BPN dan DPT, itu negatif semua. Sebagian besar datanya negatif. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata narasi negatif yang bukan kita, bukan bangsa kita. Karena kita semangatnya sama kok, kita mau masuki pemilu, proses demokrasi yang baik. Kita ingin menang dengan cara-cara luhur, berkeadaban dan amanah. Ini semangat kita semua. Nah tapi di luar sana, masyarakat kita yang majemuk ini yang harus kita perhatikan. Saya yakin 02 datang dengan data yang jelas dan ketika KPU merespon bagus, di Dukcapil juga sama, hasilnya juga akan bagus. Seperti tadi kata Mbak Titi, komunikasi publik KPU menjadi kata kunci di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan dari saudara-saudara 02. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah persepsi publik. Jadi jangan sampai... Itu persepsi publik. Kalau persepsi TKN bagaimana? Persepsi TKN kami sama, positif. Sama dengan publik? Bukan, sama dengan teman-teman 02. Kita selalu berpikir positif bahwa ini nawaitunya, niatnya adalah untuk mendapatkan data yang baik. Sehingga pun insya Allah TKN menang nanti, kita juga dapat udah hasil menang yang aja nih ya. Oke, Bang Riza, keyakinan ini curiga atau tidak percaya atau apa sebenarnya? Bukan, ini bukan tidak percaya. Justru ini bagian penting. Tidak hanya bagi 02, tapi juga 01 gitu. Karena apa? Ketika nanti kami menang, jangankan ini jadi alasan buat 01, gitu loh, untuk menggugat. Nah, bisa begitu kita ngomongnya. Jadi artinya saya membantu 01. Gitu. Barisnya, tapi kalau tadi kita lihat hasil rilis SMRC, diasosiasikan bahwa yang tidak percaya kebanyakan pendukung 02? Itu normatif, karena itu oposisi sama koalisi. Dulu, waktu PDIP, lebih parah lagi, teman-teman tahu. Saya kan di DPR, waktu PDIP usul lebih kenceng lagi, zaman PSB habis deh, nggak ada yang benar deh, kan? Nah itu kan karena oposisi. Sekarang kita lebih berimbang. Nah saya ingin sampaikan, bukan cuma tadi soal tanggal ya, yang kami laporkan tuh banyak. Ada orang yang di usia 90 tahun tuh jumlahnya sampai 304.000. Ini banyak sekali. Kami pengecekan random ada yang sudah meninggal, masih terdaftar. Kemudian ada orang yang di bawah 17 tahun itu 20.000. Ini banyak sekali. Ternyata kita cek ada yang orang berumur 6 tahun, bukan cuma 16 tahun. Gitu. Kemudian ada orang yang belum lahir. Ini kami punya datanya di sini ya. Ada orang belum lahir, 35.000. Datanya sudah beredar nih viral kemana-mana. Tahun 35, ini tahun 2000. Yang viralin sama nih. Ini tahun 2000 kan sekarang, ini tahun 3000. Nah umpamanya. Jadi banyak. Ada kakak, ya mohon maaf, saya tidak salahkan KPU, ini masih di Dukcapil. Karena KPU nggak ngutang-ngatik kakak. Ada kakak atau nik yang digitnya lebih dari 16. Itu salah berarti. Ada yang kurang dari 16. Bahkan ada kakak yang satu kakak, ada data orangnya itu sampai 1.802, sampai 1.786. Ini tidak wajar. Setelah kita cek sampling, ada kesalahan. Dan KPU rapat kemarin, sampaikan Mau Wahyu, kami senang sekali, bangga. Berarti temuan kami, dan sudah diverifikasi oleh KPU, secara IT seminggu ini laporan kami diverifikasi betul semua. Secara IT, sekarang kita tinggal cek ke lapangan. Makanya pertemuan kami kemarin, yuk sama-sama 02, dengan KPU, bahkan kita ajak 01 atau partai sama-sama ke lapangan. Sama-sama juga nggak 01 ke lapangan? Ya kita aja, karena semangatnya sama. Jadi sama-sama ke lapangan untuk mengecek. Dan alhamdulillah hari itu kami pagi datang, siang rapat KPU, langsung direspon, rapat pleno, diiyakan untuk melakukan pengecekan lapangan. Saya ke KPU, Mas Wahyu terakhir, Mas Wahyu. Tadi ada masukan juga dari Mbak Titi ya, di persimpangan, apa yang di persimpangan? Polarisasi ini bagaimana? Ada yang kemudian seolah-olah jadi tidak percaya karena diasosiasikan sebagai oposisi dan juga percaya. Bagaimana KPU menyikapi polarisasi ini, Mas Wahyu? Iya. Apapun polarisasinya, yang pasti kita memastikan bahwa KPU itu netral dan independen. Itu yang pertama. Berikutnya,
KPU memastikan bahwa setiap masukan dari berbagai pihak yang termutakhir adalah dari BPN 02 sudah kita tindak lanjuti. Dalam tindak lanjut itu kita akan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih akan kami jaga hak politiknya. Sehingga nanti akan ada DPT yang selain terbuka juga konstitusional seperti yang tadi disampaikan Mbak Titi bahwa setiap warga negara harus masuk. Baik Mas Wahyu. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu. Mohon maaf durasi kita sangat singkat sekali. Mas Wahyu, terima kasih sudah bergabung dengan kami lewat luar studio. Juga saya makasih juga Bang Riza, Bang Ferry, Mbak Titi, makasih. Mudah-mudahan beres semuanya Bang ya. Mudah-mudahan semuanya beres. Dan pemilu kita berlangsung betul-betul fair begitu. Dan sekian Prime News malam hari ini, program layar pemilu terpercayakan hadir sesaat lagi. Saya Renhat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.